Ada yang pernah nggak? Bore up nih. Oh, spek bore up gitu. Spek Banyak, harian, dia pakai touring. Itu paling jauh kemana? Dulu Kalau bore up itu jatuhnya bakal boros gak sih? kalau boros atau enggak relatif. Tapi biasanya Gila, dari lihat di papan tulis ini sekitar ada 13 motor yang 13. lagi dibongkar. itu motor akan irit. Kalau gasnya Nah, dibuka di range, terus. ya gasnya itu di range ibaratnya RPM sekitar. Enggak, kalau karbu itu kan cuma kalau diganti karbu, CDI sama ganti kadang macam-macam itu udah enak ya, maksudnya Betul. performa naik ya. Betul. Kalau injeksi, Injeksi. ganti karbu aja. Injeksi bukan karbu. Maksudnya Throttle injeksi. body. Ya ganti itu aja gimana? Ganti throttle body, kita harus minimal injektor. Injektor. Karena kan debit bensin berubah. Nah, throttle body kenapa diperbesar? Karbunya si injeksi itu kan throttle body. Nah, makin besar diameter, otomatis butuh bensin yang banyak karena anginnya lebih banyak. Nah, kita minimal butuh injektor. Injektor. Tapi kalau untuk ganti itu aja ngaruh nggak? Oh, pasti ngaruh. Ngaruh. Nih, contoh throttle body yang kayak begini, Kayak Super gimana? Racing. Ternyata ada contohnya juga. Ada ini throttle body ukuran 34 Gampang. Super Racing. Nah, yang kalian nggak tahu nih atau Ya. yang baru lihat nih barangnya. Ini kalau di itunya karbunya. Karbunya Kalau ya. di motor karbu. Oh, standarnya ukuran Standarnya making itu 28, 28, ini dia 34 ya. 34. Nah, kalau Biasanya peruntukannya kalau yang udah gede gini untuk yang minimal 200 cc gitu. Tapi Jadi, untuk harian aja bisa. ada. Tergantung speknya. Kalau misalkan seandainya minimal untuk cc yang gede ya mau nggak mau dia 34. Oh, gitu. Kalau harian itu cukup standar rimmer di 28 jadi 30 bisa, Oh, atau bisa. 32 tergantung ukuran cc dan klepnya. Oh, gitu. Nah, kalau ganti ini nih sama main ECU lagi, itu performa bakal naik lagi. Pasti. Tapi kalau ngaruh nggak kalau nggak ganti ECU? Sebenarnya kalau di kita ECU sebenarnya wajib nggak wajib. Wajib nggak ECU wajib? itu ya pilot spuyer. Jadi Kalau karbu itu ada spoiler sama pilot jet sama pilot main jet. jet. Nah, Oh, kita itu gitu. membasahkannya itu dari si ECU. Oh, gitu. Nah, Iya. yang kalian nggak tahu nih, mungkin yang Kalau nggak mau tahu atau lihat belum tahu ya. contoh ECU-nya sih bisa lah kayak gini kurang lebih. Nih, contoh ECU. ECU merek Apitek untuk Apitek. motor Sabre. itu Sabre. Ini untuk harga sayanya soalnya Harga Apitek sekitar di range 3 juta. Kalau yang lokal seperti BRT, Juken itu di range 1 juta. Nah, kalau untuk modif mesin upgrade itu lebih mahal ke karbu atau injek? Sebenarnya mah sama, beda tipis. Lebih murah karbu memang karena kan ada grade-nya yang karbu murah, karbu menengah, karbu mahal. Oke, Gitu. kalau ini udah pasti lebih berat. termurahnya aja dia 1 juta ECU. Oke, berarti kalau injek lebih beratnya di ECU ya? ECU. Kalau Rata-rata orang nggak mau beli karena beli ECU males gitu. Tapi bisa nggak diakalin yang lain gitu? Bisa. Kalau karbu kan, kalau itu kan ganti CDI kan mungkin ada pakai CDI lain, dia limit gitu Iya, kan. iya. Nah, kalau di injek bisa nggak? Bisa, saya pernah nyoba bore up, injektor standar banyak saya pernah coba. Tapi ada batasannya, maksudnya yang nggak terlalu besar juga bore up-nya. Jadi upgrade-nya nggak terlalu banyak gitu istilahnya. Nggak begitu banyak banget. Ya paling minimal porting polish, bore up pun nggak banyak. Paling naiknya 4 seher, misalkan dari 58 jadi 62. Gitu-gitu. Noken paling gitu aja. Knalpot. Dari ngomongin knalpot nih. Kalau misalkan udah upgrade standaran aja ya. Kalau Ya. misalkan harian kalau untuk balap otomatis harus pakai racing. Ya kan? Kalau untuk harian kalau pakai standar pun itu ngaruh nggak? Performa bakal turun atau naik kalau pakai standar? Nah gini, kalau kenapa standar itu ada batasannya, Bro. Oke. Jadi nggak bisa spek besar pun nggak bisa, karena kan dia ada sekat. Minimal bobok, kalaupun orangnya mau, gitu. Kalau nggak mau
Kalau nggak mau ya udah kita kasih spek minimal portipolis, noken, dan borap nggak sebesar knalpot free flow. Oh gitu. Biar pengeluaran itunya juga mengikuti knalpot mengikuti ya. knalpot. Misalkan, tapi tetap perubahannya berasa lumayan lah ya. Makan. Oh berarti kalau nggak mau ganti knalpot tapi tetap mau di upgrade mesin itu masih bisa ya? Masih bisa, betul. Soalnya kan tahu sendiri ya di Jakarta atau di manapun knalpot itu masih peraturannya agak abu-abu gitu, susah lah ya untuk ngikutin ya. Sebisa mungkin kita ngomong sebenarnya. Nah itu dia. Sebisa kita ngomong masalah knalpot lah. Untuk knalpot ya. Nah kalau untuk harian nih, itu udah paling jauh motor kemana? Ada pernah nggak? Bore up nih. Oh, spek bore up gitu. Banyak. Harian, dia pakai touring. Itu paling jauh kemana? Dulu waktu zaman saya Bison itu udah sampai titik 0 Sabang. Itu nggak ada masalah trouble? Nggak ada. Saya pantau, tapi tetap orangnya nggak ada masalah. Itu Bison. Oke. Untuk King udah sampai sekitaran Surabaya udah spek borap lah gitu, borap harian lah ya. Harian lah, itu aman. Gak ada masalah, aman, gak ada masalah. Itu pokoknya bahan bakar? Bahan bakar ya kita kan sesuaikan dengan bahan bakar yang ada. Nggak mungkin kita kasih bensol. Ya kan, pasti kita sesuaikan. Di daerah biasanya kan jarang Pertamax turbo. Ya, karena Pertamax plus itu kan udah dihapus. Iya. Jadi ya adanya Pertamax ya kita sesuaikan kompresi, jangan terlalu tinggi biar nggak terlalu panas gitu. Nah kan kalau misalkan ada yang mau touring nih ke daerah Sumatera, itu untuk Pertamax susah lah ya untuk itu. Tapi dia pakai Pertalite bisa? Pertalite ya bisa, tapi diusahain kalau pas ke kota isi Pertamax lagi iya. Supaya mesinnya itu lagi ya. Oh gitu. Performanya tetap terjaga. Karena beda bensin biasanya ngaruhnya hanya di performa. Kalau untuk jebol mungkin kecil kemungkinannya karena kita pemilihan partsnya yang benar-benar bagus, terjamin gitu. Yang kita pakai banyak dan nggak ada masalah, kita akan pakai lagi. Kalau borap itu jatuhnya bakal boros gak sih? Kalau boros atau enggak relatif, tapi biasanya semakin enak motor, semakin orang buka gas dan akhirnya boros. Bener nggak? Pengennya ngebut. Bener nggak? Iya sih, bener sih. Orang pasti pengennya ngebut. Coba kalau dia bawanya dengan cara-cara standar mungkin nggak terlalu nafsu, mungkin bensinnya sama. Nah karena gini, yang dialamin saya sendiri ya Pak ya. Dalam kota sama di luar kota itu beda. Beda. Kenapa itu? Ya memang traffic lalu lintasnya beda. Dengan motor irit itu di kecepatan 80 sampai 100. Karena tidak ada stop and go dan tidak full power juga. Itu motor akan irit. Kalau gasnya dibuka di range, terus? ya gasnya itu di range ibaratnya RPM sekitar 7.000, 8.000, 9.000 gitu. Karena buka gas terus ya? Iya, dengan kondisi throttle kita di gas pun manteng. Itu irit. Irit. Bukannya boros ya? Boros itu akan stop and go boros. Jadi kayak kondisi macet. Itu boros. Buka tutup itu akan lebih boros. Kenapa? Bisa jelasin nggak buat nonton di rumah? Ya pasti karena angkutan motor awal gas itu udah nyedot bensin satu, yang kedua kita tutup gas, langsamnya dia kan udah pasti mesin hidup terus. Nah sementara dengan dibawa yang konstan di kecepatan 80-90, RPM juga nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, itu stabil di situ ya akan bisa borap-borap terakhir tembus di 135 di motor King. 135. 1 liter 35. Ada saya buktinya, maksudnya kalau misalkan mau orangnya bisa saya tunjukin di 35 kilo. 35. Itu spek 62 klep gede. Gila. Terakhir dyno 27 dk. Gila juga ya. Ini masih baru orangnya, jadi kalau mau ngobrol dengan orangnya bisa sebenarnya. Bisa tinggal di kontak. Ya dia ada struk bensin, dia ngisi dari berapa ke berapa ada. Nah berarti kalau teman-teman berburu yang ada di rumah dia nggak percaya bisa nanti bisa kontak konsumen kita juga ini. Konsumen bukan, atau langsung di bengkel lah ya. Iya. Nah berarti yang nggak percaya atau mau coba untuk datang ya datang aja gitu dulu ya. Betul, untuk konsultan atau konsultasi. apa gratis. Gitu selama gratis, bawa kopi gratis aja ya. Bawa kopi ke sini sendiri ya. Ini baru dengar loh, 1/35 itu jauh banget sih. Mobil rata-rata udah kayak hampir. Ya kan motor 1 silinder. Iya sih 1 silinder, tapi hampir kayak motor standar loh. Ya betul. Jatuhnya kan? Jatuhnya. Maksudnya mesin udah di-upgrade, tapi keluaran bensinnya kayak motor-motor standar. Bisa ya? Bisa. Oh gitu. Nah,
Selama buka bengkel di sini atau di mana-mana gitu, pernah ada kendala gak? Pasti. Yang paling berat? Pasti kita upgrade performa begini kan nggak bisa plug and play, nggak bisa langsung pasang gitu. Jadi ada aja pasti kendalanya yang apa namanya kompresi terlalu besar terus kita kurangi. Pokoknya kendalanya banyak, kendala di waktu juga, masalah bubutan. Kita kan pihak ketiganya tukang bubut, bengkel bubut, karena kita belum punya bubut sendiri. Okay. Jadi lama di dia ngantri, jadi pengaruhnya ke konsumen lebih lama lagi. Berarti beberapa pekerjaan ada yang dioper ke pihak ketiga ya? Ya. Karena kita nggak bisa nanganin sendiri ya? Nggak bisa nanganin sendiri. Kayak belum punya alatnya, kayak bubut, dan lain-lain ya. Nah, kalau untuk trouble di jalan nih, misalkan orang pakai, yang customer pakai, itu pernah ada komplain? Persentasenya kecil, maksudnya ada, tapi masalah klasik bukan masalah mesin, tapi masalah ibaratnya kelistrikan yang konslet gitu, masalah kabel bodi yang memang apa ya kurang terawat di motornya. Tapi kalau untuk selama ini mesin jarang. Aman. Berarti ada trouble tapi masih bisa ditangani via PON ya? Via PON, benar. Kita juga kan edukasiin, maksudnya situ bikin motor tapi minimal P3K-nya kalau motor mati apa sih? Kita kasih tahu. Ya, kita bisa minimal cek busi, bensin. Kayak gitu-gitu aja gampangnya. Kalau kompresi hilang ya itu kemungkinan jarang ya. Sih. Ya. Itu jarang ya. Jarang. Berarti oke, jadi tadi sorry agak ada tut. Nah, berarti kalau untuk itu P3K saat motor mati di jalan kita bisa bantu busi sama bensin sama lihat pengapiannya ada. Gitu. Nah, berarti buat teman-teman di rumah jangan panik dulu ya. Jangan panik, betul. Kalau misalkan ada yang ngerti atau nggak ngerti, ya bisa tanya-tanya orang sekitar atau temen ya. Atau temen. Ya minimal toolkit yang ada di motor, bawaan motor tuh ada. Seperti kunci busi, kunci spool itu wajib ada. Karena wajib. Di jalan kita bisa buka busi, minimal busi serep. Apalagi kalau touring jauh ya. Ya, betul. Itu kalau dalam kota mah masih aman lah. Kalau kota dorong dikit mungkin ada bengkel gitu. Ya. Kalau luar kota, wah, susah banget sih. Nah, di sini kalau boleh tahu lebih sering pakai oli apa sih? Saya pakai BM1. BM1. Seperti ini. Mana nih? Oh, ini, pakai ini. Ya. Oh, oke. Kenapa sih harus pakai BM1? Kalau dari pihak BM1-nya sih bilang dia berani adu dengan oli lain. Dengan menggunakan praktik. Dia ada alat simulasinya. Besi digesekkan ke besi dengan kekuatan berapa ton, nah, dan itu bagus kalau saya pernah buktiin sendiri. Dan di mesin-mesin bor up saya juga aman semua. Pakai ini? Pakai itu. Tapi kalau customer ada oli lain nggak masalah? Nggak masalah. Oh, nggak masalah. Tapi kalau untuk bor up itu ada oli khusus nggak? Oli khusus sih nggak ada ya. Nggak ada. Paling kita ya untuk Rayon motor baru jadi kita pakai ini, rekomendasi pakai ini. Tapi kalau misal customer mau ganti lagi, boleh, nggak masalah ya? Nah, oh gitu. Nggak ada masalah. Nah, ini bro, ada yang bingung nih. Ini papan tulis ini apaan ya? Boleh jelasin nggak? Papan tulis ini ya ini motor-motor yang masuk, terus pekerjaannya minta apa, progresnya sampai di mana, catatan itu biasanya masalahnya ada di mana, kurang apa, terus barangnya kenapa, maksudnya kurang di mana gitu. Oh, ini nama motornya ya? Nama motornya, yang pemiliknya, ya. CB 150. Ya. Tapi kebanyakan MX. Ya? MX, FU. Oh, ini barangnya yang jadi order. Oh, proses. Yang masuk ini ya? Ya. Ada next spec. Ini belum dikompletin aja, belum update. Oh, belum update. Belum update. Ada stroke juga ya? Iya, naik stroke. Oh, berarti udah kayak apa ya? Ada jadwalnya ya? Ada. Jadi ibaratnya kalau konsumennya lihat motornya, proyeknya sampai di mana, sebenarnya tinggal lihat aja. Oh, tinggal lihat aja. Kendalanya di mana? Karena kan kendala bukan dari kita. Gila, dari papan tulis ini sekitar ada 13 motor yang lagi dibongkar. Dengan dengan bengkel sekecil ini orderannya lumayan banyak juga ya. Alhamdulillah. Gila. Emang sih. Dan rata-rata itu orang jauh. Orang jauh semua? Orang jauh semua. Ya balik lagi ke jam terbang sih sebenarnya sih. Nggak mungkin dong orang jauh-jauh datang ke sini sampai motor banyak itu nggak ada perubahan yang begitu meningkat kan. Iya. Nah, kalau untuk ini udah di board up, next spec atau macam-macam, itu ganti aki juga nggak? Nah, kalau aki ya itu mah sama kayak motor standar. Jadi ya kalau akinya udah lama ya ganti. Nah, maksudnya gini, kalau lama emang ganti. Tapi kalau misalkan udah di board up gitu,
ada harus update aki kah? Ada beberapa motor kalau misalkan bore up masih ingin pakai starter, ada Starter? aki yang nggak kuat, itu diganti aki yang ampernya lebih besar. Tapi selama aki standar itu kuat, Kuat nggak ada mas. nggak masalah. Oh, berarti aki nggak ngaruh ya? Nggak Nggak ngaruh untuk upgrade mesin bore itu up ya? nggak ngaruh. Oh, gitu. Masih banyak yang bore up pakai aki standar banyak, Banyak. nggak ada masalah. Tapi kalau dia mau ganti, no problem juga Silakan, gitu ya? lebih bagus. Oh gitu. Nah, ini banyak knalpot juga nih. Biasalah itu mah bengkel. Kalau bengkel di mana-mana pasti ada knalpot yang nggak dipakai. Ada gantungan knalpot. Iya. Ini knalpot dari apa aja nih? Ini yang untuk making road race. Ini Oh. making road race. Kalau ini mah Ninja 2,5 itu standar. Selebihnya ya motornya ada di belakang sih. Nah, kalau untuk spek-spek balap gitu, knalpot ngaruh gak sih? Pasti. Karena knalpot itu nggak cukup sekali. Biasanya bisa 2-3 kali kita riset knalpot. Kita kerjasama sama tukang bengkel knalpot. Gitu. Oh gitu. Iya. Jadi misalkan kita beli knalpot merek A. Terus kita rakit, kita jajal di jalan, kita dyno. Nah, hitungan mesin cakep. Nah, kita kontak, kita dyno, yang penting kita ada hasil dyno. Kita ngomong sama tukang, nih bos mau lebih jos lagi, Oh. bisa diolah lagi nggak dari knalpotnya gitu. Oh, berarti kita mau spek balap itu knalpot harus di reset juga ya? Pasti nggak semua, nggak hanya semata mesin itu kan ibaratnya akurasinya udah ya lumayan, terus kita ya riset bagian luar. Oh gitu. Kalau untuk harian mah itu mau knalpot apa aja kan jadilah ya. Yang penting ada suara ya. Free flow. Ya kan. Nah, tapi kalau untuk spek kayak balapan liar atau resmi, itu kita harus ada hitung-hitungan buat knalpot juga. Pasti nggak langsung cocok. Oh, nggak langsung cocok. Percuma dong. Berarti gini ya. Ada misalkan kita jatuhnya merek bagus lah ya. Belum tentu cocok sama spek yang kita bikin. Iya, betul. Oh, iya. Paham. Kita kan kalau kompetisi gitu, race track itu kan patokannya waktu ya. Iya. Kalau waktu kita belum sampai ya kita riset lagi. Satu lagi selama ada waktu ya. Iya, jadi detikannya misalkan kemarin kita ikut resmi, kita main di bracket misalkan, kita main di bracket 9, time kita masih 92, maksimalnya di 92, kita udah latihan segala macam, kita riset lagi biar 90 misalkan. Apa yang kurang gitu ya. Apa yang kurang. Oke. Ternyata knalpot ngaruh juga ya. Kalau untuk yang balap ya, kalau untuk harian main enak aja. Harian mah ya untuk ada suara enak juga, kenceng juga. Orang juga pikir wah motor kenceng nih ya kan. Pernah ada kerugian belum ya? Belum. Tet ya 1 2 3. Ini Bang, selama buka bengkel ini pernah ada kerugian nggak? Kerugian maksudnya dalam segi ganti motor orang kita gimana? Maksudnya Kerugian kayak dia datang ke sini terus nggak dibayar atau apa. Kayak tarsok-tarsok. adalah Ada aja kayak gitu ya. Ada. Berarti setiap bengkel ada aja kerugian ya. ada. Oh, itu rahasia dapur deh untuk Rahasia dapur kerugian lah, ya. nggak usah kita buka. Intinya ada Anggap lah aja ya. amal. intinya kalau kerugian ada. Kalau Ada, keuntungan nggak saya tanya lah. Kalau keuntungan nggak mungkin sampai sekarang ya. Soalnya tadi balap di ngobrol di belakang itu nambah lagi setahun ya ke depan ya. Ya, Mungkin dari orang-orang PPKI pusing, tapi bengkel ini lumayan cukup rame gitu. alhamdulillah sih. Ya, semoga ini bengkel rame terus karena gue pun udah ngikutin bengkel ini dari tahun 2013 sih. Karena yang dicari, yang gue bilang tadi, yang dicari itu bukan bengkelnya tapi orangnya gitu. Mau orangnya pun sampai manapun kalau dia udah suka, udah serak sama untuk apa kita pasti bakal dicari terus kan. Oke, apalagi yang ditanya ya? Kayaknya udah cukup deh ya. Udah sore juga. Berarti ini bro-bro teman-teman yang mau upgrade motor atau untuk mau servis bisa ya langsung ke sini ya. Bisa. Bukan dari jam berapa? Kita buka siang jam 1, tutup jam 21, jam 9 malam. Jam 9 malam. Minggu kita libur. Jadi kalau pulang kerja mau naruh motor silahkan, pulang kerja mau ambil motor silahkan. Oh gitu. Jadi ada waktunya enak ya. Enak. Jadi Oke. jam pulang kerja kan orang rata-rata jam 8, jam 9 itu bisa. Jalan apa sih? Jalan Haji Lebar Lagi lebar. nomor 80. Oke, nanti kalau misalkan kurang jelas, gue bisa taruh di deskripsi di bawah ya, kayak nomor telepon, sosmed, atau lain-lain ya. Ya, Boleh kan taruh sosmednya? siap. Oke, jadi buat teman-teman atau bro-bro di rumah nih yang kurang puas sama pertanyaan gue atau mau upgrade motornya di sini, bisa lah ya. Bisa, Tapi kalau mau lihat tes
testimoninya bisa ngeliat di sosmed ya? Bisa lihat di sosmed. Karena gue udah ngerasain sendiri sih, kenapa berani datang ke sini ya gitu, untuk upgrade-nya ya lumayan rapi. Lebih baik lama daripada cepat, karena cepat juga kalau misalnya maksimal Hasilnya percuma nggak ya, bagus ya. hasilnya ya. Mendingan lama Maksimal. gitu, maksimalnya ya. Lamanya kita juga ada target, maksudnya kita nggak mungkin terlalu lama. Ya benar, jangan Iya, kelamaan. jadi kita Customer juga nanti itu ya. Pokoknya dalam waktu misalkan sebulan, itu benar sebulan gitu. intinya misalkan, tetap kita kalau tidak ada kendala ya tetap kita rakit, kita selesaikan. secara profesional. Oke bro, mungkin itu aja sih yang gue tanya hari ini sih. Jadi kalian yang mau kesini silakan aja ya, nanti gue kasih kontak person ya. Untuk sekali lagi emang makasih ya untuk waktunya. Makasih. Kalau kalian sama suka video ini ya nonton, kalau nggak suka ya nggak usah nonton ya. Dadah.